Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam, selamat malam, shalom. Ya, menurut Pak Ustadz, perkembangan politik di Papua, Provinsi Papua khususnya, kemudian terkait dengan beberapa putra-putra terbaik Papua yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Menurut Pak Ustadz, seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan undang-undang otonomi khusus, mungkin untuk gubernur dan wakil gubernur itu memang harus dibuktikan dengan keaslian orang Papua. Tapi di beberapa kota itu kan ada wali kota, calon wakil wali kota. Ini sudah masyarakatnya majemuk ya. Jadi terlepas dari etnis, DNA, bagaimanapun juga mereka yang sudah kita ini sudah lama datang tinggal hidup, makan di tanah yang sama, sehingga itu ada hal-hal kearifan lokal itu harus diterjemahkan arahnya ke situ, sehingga ada penolakan beberapa saudara-saudara kita yang kebetulan itu bukan etnis Papua atau campuran. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya bertentangan dengan kearifan lokal Papua itu sendiri. Padahal dalam sejarah membuktikan bahwa kearifan lokal itu bagaimana orang Papua menerima kehadiran saudara-saudara kita yang kemudian mereka ingin menjadi orang Papua, dan mungkin secara adat budaya, karena adat itu kan, adat budaya itu terdiri dari 7 unsur ya, termasuk makanan, termasuk kebiasaan hidup dan sebagainya, bahwa mereka itu adalah orang Papua, sehingga mereka secara alamiah, secara adat budaya diterima dan sebagai bagian dari, tidak terlepas integral ya dari etnis Kepapuaan itu sendiri. Itu yang mungkin perlu ada kearifan lokal yang kemudian itu pergeseran makna kearifan lokal ini harus diterjemahkan bahwa secara alamiah. Jadi kalau di dalam fikih itu ya, usul fikih atau filsafat hukum Islam itu, asal usul segala sesuatu itu adalah ibaha atau mubah, boleh, tetapi kemudian hukum mengatur. Nah, karena adat budaya Papua itu sifatnya adalah ibaha atau boleh dan bisa menerima, dan itu menjadi bagian dari masyarakat adat Papua. Nah, hukum inilah otonomi khusus kemudian mengatur. Nah, pengatur itu ada kearifan lokal, di mana kelompok pendatang yang baru itu mungkin yang dimaksud dalam undang-undang otonomi khusus, supaya memberikan ruang kepada orang asli Papua, tetapi saudara-saudara kita yang sudah beranak pinak dan beranak cucu di Papua itu sebagai bagian integral, sebagai bagian dari orang Papua yang harus diterima dalam saya dengar Ibu Yani ditolak, itu sebenarnya sudah salah kaprah. Menerjemahkan undang-undang otonomi khusus secara serampangan itu juga tidak boleh, tapi kita lihat bahwa ada unsur aspek di sini, ada aspek equality, humanity, liberty, dan solidarity. Jadi ada aspek kemanusiaan, ada aspek kebebasan, persamaan hak, kemanusiaan, ada aspek kebebasan dan lain sebagainya. Ini saya pikir tanpa harus diungkapkan, orang Papua sudah memiliki penghayatan-penghayatan itu secara alamiah, sehingga proses ini berjalan baik. Nah, secara politis orang melakukan penolakan itu segala macam, itu juga mungkin karena secara politis, mungkin karena mereka ingin tapi itu lebih bagus dalam nuansa demokrasi itu harus kita secara demokratis menerima perbedaan itu sesuatu yang alamiah. Naturallah. Bagaimana menurut Pak Ustadz calon-calon putra-putra terbaik kita seperti Bapak Paulus Waterpau, kemudian Bapak Matias Fakiri, kemudian di situ juga ada Pak Tony Wanggai dan juga Pak Yan Mandenas dan juga Tommy Mano. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, menurut saya beliau ini adalah putra-putri terbaik Papua, apalagi Pak Paulus Waterpau, Jenderal Bintang 3, putra pertama dari Papua dari kepolisian. Pak Matius Fakiri, beliau seorang mualaf, seorang muslim Papua, orang asli pertama yang juga adalah jenderal. Jadi saya mengapresiasi kedua tokoh ini untuk kemudian bisa memimpin Papua, karena dengan begitu latar belakang militer ini bisa menjaga
teritorial, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka tahu tentang bagaimana untuk bisa menyapa masyarakat Papua dengan hati. Saya lihat ada faktor-faktor keberhasilan yang itu dilaksanakan oleh Pak PJ Gubernur Pak Papua Pegunungan macam Pak Dr. Felix Wanggai. Nah, hal-hal ini saya lihat sosok itu juga akan bisa diharapkan muncul dari Pak Matius Fakhiri dan Pak Paulus Waterpauw. Persoalan apakah siapa yang berpeluang, saya pikir sama-sama punya peluang, hanya tinggal bagaimana memenuhi, orang bilang itu syarat ya. Syarat bisa jadi tidaknya itu satu, rekomendasi partai politik. Yang kedua, pasangan yang dipilih sehingga itu dapat mewakili wilayah adat, karena Papua Induk ini kotanya sudah majemuk, tetapi kita berdiri di atas wilayah adat yaitu Tabi dan wilayah adat Saireri, sehingga bisa Pak Paulus Waterpauw misalnya menggandeng putra salah satu dari Saireri, Pak Dr. Tony Wanggai dari NU misalnya. Nah, kemudian Pak Matius Fakhiri juga demikian, ada salah satu putra terbaik juga misalnya akan menggandeng misalnya untuk maju misalnya dengan Pak Tommy Mano. Itu akan menjadi proses yang lebih baik untuk proses, katakanlah semacam proses politik education, yaitu politik bagaimana pendidikan politik ke depan itu secara sehat, secara kompetitif, dan itu secara berkeadilan untuk menciptakan Papua yang lebih baik. Saya pikir dua sosok ini punya kans yang sama-sama masing-masing cukup besar, dan beliau diantara salah satu kalau terpilih itu kemenangan bersama. Itu yang mungkin saya harapkan, tapi secara pribadi saya mendukung semua pihak yang saat ini siapapun yang bisa memenuhi tadi, yang terutama adalah syarat. Kalau dialah mungkin yang lolos dari proses verifikasi atau syarat sebagai calon gubernur, kita sama-sama akan mendukung itu untuk Papua yang lebih baik, lebih maju, lebih majemuk, dan bisa lebih sejahtera. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Ismail Aso untuk wawancaranya di malam hari ini. Terima kasih. Mungkin kesan-kesan terakhir? Kesan terakhir saya jujur ya, sangat mengapresiasi ya dua jenderal ini, dan itu harapan kita rakyat Papua khususnya karena ini provinsi induk, sehingga kedua sosok ini saya mengapresiasi. Mudah-mudahan di antara salah satu itu bisa memimpin Papua ke depan untuk membawa kita ke hal yang lebih baik, lebih adil, lebih merata. Karena banyak sekali masyarakat Papua ini udah otonomi khusus, tapi masyarakat Papua ini sangat miskin. Oleh sebab itu kita berharap kedua jenderal ini bisa membawa perubahan-perubahan itu supaya lebih kepada keadilan ekonomi, terutama pendidikan, kesehatan. Dan saya berharap pendidikan di Papua ini harus tanpa biaya, dipungut biaya. Bisa pendidikan itu seluruh gubernur, seluruh 5 gubernur, seluruh para bupati, wali kota membebaskan biaya pendidikan, karena itu tolak ukur dasar maju tidaknya sebuah bangsa itu pendidikan. Jadi pendidikan, semua biaya pendidikan dibebaskan dari sekolah dasar sampai SMA, itu harapan saya. Yang kedua untuk kesehatan, bagaimanapun juga kesehatan ini rakyat Papua ini seperti macam peredaran miras yang begitu bebas, ini harus dibatasi. Terus yang ketiga, pembangunan tidak akan berjalan baik, karena itu pemimpin Papua kelak itu harus latar belakangnya militer. Itu harapan saya. Karena apa? Karena kalau kita orang sipil ini, daerah ini selalu tidak aman. Pembangunan itu tidak akan bisa dibangun tanpa ada keamanan, kenyamanan. Jadi harus aman dulu, baru kemudian pembangunan bisa berjalan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ismail Aso. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.